Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Elektronika Dasar yang beranggotakan yang pertama Ardian Eko Wibowo, yang kedua saya sendiri Pariana Pratama, yang ketiga Hanif Ramadan Yuwana, yang terakhir Itzar Rahmat Mahendra sendiri. Lanjut, langsung saja masuk ke dalam materi. Materi yang pertama yaitu Clamper CE yang berisikan mengenai pengertian, fungsi, dan contoh rangkaian. Dan materi yang kedua Komparator B, Komparator kelas B, yang berisikan pengertian, fungsi, contoh rangkaian, rumus dan penjelasannya. Dan yang terakhir contoh soal. Dan untuk materi yang ketiga Subtraktor, pengertian, fungsi, jenis-jenis subtraktor, contoh rangkaian, dan contoh soal. Dan yang terakhir diferensiator, yang berisikan pengertian, fungsi, contoh rangkaian, dan contoh soal. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian dan fungsi clamper C. Clamper adalah rangkaian elektronik yang digunakan untuk memindahkan level tegangan sinyal secara vertikal tanpa mengubah bentuk gelombang sinyal. Clamper mengambil sinyal masukan dan menghasilkan sinyal keluaran dengan menambahkan atau mengurangi level tegangan tertentu pada sinyal yang dimasukkan. Tujuan utama dari clamper adalah untuk menggeser sinyal tegangan secara DC arus searah atau AC arus bolak-balik ke level yang diinginkan tanpa mempengaruhi bentuk gelombang sinyal. Dan selanjutnya fungsi utama dari clamper yaitu untuk memindahkan level tegangan sinyal secara vertikal tanpa mengubah bentuk gelombang sinyal. Dengan menggunakan clamper, kita dapat menggeser sinyal tegangan secara arus arah atau arus bolak-balik ke level yang diinginkan tanpa mempengaruhi gelombang sinyal. Contohnya, dalam aplikasi audio, clamper digunakan untuk menggeser level DC sinyal audio agar tidak distoris saat memainkan suara. Berikut contoh rangkaiannya. Terdapat 3 gambar, yaitu gambar A, B, dan C. Gambar A adalah gelombang kotak yang menjadi sinyal input rangkaian clamper. Dan gambar B, pada saat 0 negatif T/2 sinyal input adalah positif sebesar plus V, sehingga dioda menghantar on kapasitor mengisi muatan dengan cepat melalui tahanan dioda yang rendah. Seperti hubung singkat, karena dioda ideal, kapasitor membuang muatan sangat lambat karena RC dibuat cukup lama, sehingga pengosongan tegangan ini tidak berarti dibanding dengan sinyal output. Dan gambar C, sinyal output merupakan penjumlahan tegangan input min V dan tegangan pada kapasitor min V juga, yaitu sebesar yang diketahui dalam gambar. Lanjut, kemudian saat T/2 min T, sinyal input berubah ke negatif, sehingga dioda tidak menghantarkan off yang diketahui dari gambar E tersebut. Pada saat ini, sinyal output pada R adalah 0, itu diketahui pada gambar D. Terlihat pada gambar C bahwa sinyal output merupakan gelombang kotak seperti gelombang input yang level DC-nya sudah bergeser ke arah negatif sebesar min V. Besarnya penggeseran ini bisa divariasi dengan menambahkan sebuah baterai secara seri dengan dioda. Di samping itu, arah penggeseran juga bisa dimuat kepada positif dengan cara membalik arah dioda. Selanjutnya, berikut adalah rangkaian clamper negatif dan positif dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Baik, untuk materi pengertian dan fungsi komparator akan dijelaskan oleh teman saya. Materi kedua adalah pengertian dan fungsi komparator kelas B. Komparator kelas B adalah jenis komparator yang digunakan dalam rangkaian elektronik
untuk membandingkan dua sinyal input dan menghasilkan sinyal keluaran berdasarkan perbandingan tersebut. Komparator kelas B biasanya digunakan dalam aplikasi pengaturan tegangan, pengendalian motor, sistem alarm, dan banyak lagi. Komparator kelas B dirancang untuk menghasilkan sinyal keluaran dengan tegangan tinggi jika sinyal input positif lebih besar dari sinyal input negatif, dan menghasilkan tegangan rendah jika sinyal input negatif lebih besar dari sinyal input positif. Poin kedua, fungsi utama komparator kelas B adalah membandingkan dua sinyal input dan menghasilkan sinyal keluaran berdasarkan perbandingan tersebut. Komparator kelas B sering digunakan dalam berbagai aplikasi sebagai pengaturan tegangan, pengendalian motor, sistem alarm, dan lain-lain. Contohnya dalam sistem pengendalian suhu, komparator kelas B dapat digunakan untuk membandingkan suhu aktual dengan suatu yang diinginkan dan menghasilkan sinyal untuk menghidupkan atau mematikan pemanas. Contoh rangkaian. Yang pertama adalah komparator dihubungkan dengan rangkaian pembagi tegangan, maka menggunakan persamaan pembagi tegangan. Yang kedua, komparator dihubungkan dengan resistor variabel di tengah, maka menggunakan persamaan seperti pada gambar di samping. Yang ketiga, komparator dihubungkan dengan baterai DC, maka persamaannya adalah tegangan VREF sama dengan V baterai. Yang keempat, komparator dihubungkan dengan dioda Zener, maka persamaannya adalah tegangan VREF sama dengan VZ. Contoh rumus dasar komparator. Ketika V ditambah lebih besar V min, maka keluaran komparator adalah 1 atau senilai VCC. Ketika V plus lebih kecil dibandingkan dengan V min, maka keluaran komparator adalah 0. Atau ketika V in lebih besar dari Vref, maka keluaran komparator adalah 1 atau senilai VCC. Ketika V in lebih kecil dari Vref, maka keluaran komparator adalah 0. Contoh rumus mencari Vref. Vref yang pertama adalah Vref dihubungkan dengan rangkaian pembagi tegangan, maka menggunakan persamaan pembagi tegangan. Vref dihubungkan dengan resistor variabel di tengah. Vref dihubungkan dengan baterai DC, maka Vref sama dengan V baterai. Yang terakhir, Vref dihubungkan dengan dioda Zener, maka Vref sama dengan VZ. Selanjutnya contoh soal akan dibahas oleh teman saya, yaitu Itzar. Selanjutnya saya akan membahas contoh soalnya. Soalnya diketahui dari gambar yang ada di sebelah kiri. Dari soal diketahui VCC sama dengan 12 volt. Lalu V input 5 volt, R1 5 ohm, dan R2 2 ohm. Maka kita akan menggunakan rumus Vref atau sumber referensi sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali VCC. Ref sama dengan 2 ohm dibagi 5 ditambah 2 ohm dikali 12 volt V. Ref sama dengan 2 ohm dibagi 7 ohm ditambah 12 volt V. Sehingga didapat ref sama dengan 3,42 volt. Jadi nilai tegangan Vref adalah 3,42 volt. Kemudian, karena 5 volt lebih dari 3,42 volt atau V input lebih dari Vref, maka nilai tegangan output atau Vout adalah senilai VCC, yaitu 12 volt. Sehingga Vout didapat 12 volt. Selanjutnya, materi pengertian dan fungsi subtraktor akan dijelaskan oleh teman saya, Hanif. Nomor 3, pengertian dan fungsi subtraktor. Subtraktor adalah rangkaian elektronik yang digunakan untuk melakukan operasi pengurangan antara dua bilangan biner dalam konteks komputer dan elektronik digital. Rangkaian subtraktor digunakan untuk mengurangi bilangan biner dalam sistem bilangan biner dua komplement. Rangkaian subtraktor dapat diterapkan dengan menggunakan gerbang logika seperti gerbang SOR, gerbang AND, dan gerbang NOT untuk menghasilkan hasil pengurangan yang diinginkan. Fungsi utama subtraktor adalah melakukan operasi pengurangan antara dua bilangan biner.
Subtraktor digunakan dalam sistem bilangan biner, dua komplement untuk melakukan pengurangan bilangan biner. Subtraktor dalam konteks komputer dan elektronika digital digunakan untuk menjalankan operasi pengurangan dalam perhitungan dan pemrosesan data. Contohnya, dalam unit pemrosesan data sentral, sebuah komputer, subtraktor digunakan dalam unit aritmatika logika untuk menjalankan operasi pengurangan antara dua angka biner. Selanjutnya, jenis-jenis subtraktor. Ada rangkaian half subtraktor. Rangkaian pengurangan setengah atau half subtraktor merupakan implementasi dari operasi pengurangan dasar dua bilangan biner. Pada rangkaian ini, tidak ada pengurangan borrow in yang dilibatkan, yang artinya pada rangkaian ini, proses pengurangan belum sempurna. Berikut ini adalah rumus dasar pengurangan biner yang dapat dilakukan oleh half subtraktor. Rumus dasar pengurangan di atas dapat kita gambarkan dalam bentuk tabel kebenaran, seperti gambar berikut. Ini adalah contoh rangkaian half subtraktor. Selanjutnya ada rangkaian full subtraktor. Ketidakmampuan rangkaian half subtraktor dalam melibatkan borrow in dapat diatasi dengan menggunakan rangkaian full subtraktor. Sesuai dengan namanya, full subtraktor merupakan penjumlahan penuh yang maksudnya sudah melibatkan borrow out dan borrow in dalam prosesnya, sehingga proses pengurangan dapat dilakukan dengan sempurna. Pola di atas dapat kita gambarkan dengan sebuah tabel kebenaran seperti gambar berikut. Selanjutnya, contoh rangkaian. Dari hasil kernel map di atas, kita bisa rancang sebuah rangkaian full subtraktor seperti gambar rangkaian berikut. Pada dasarnya, rangkaian full subtraktor ini dibentuk dari dua buah half subtraktor yang masing-masing borrow out-nya digabungkan dengan sebuah gambar OR. Adapun simbol dari rangkaian full subtraktor ini dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, contoh soal akan dibacakan dengan teman saya, Itzar. Lalu saya akan menjelaskan tentang contoh soal subtraktor. Soal 1. Anda memiliki rangkaian subtraktor 4 bit menggunakan gerbang logika SOR dan gerbang logika AND. Masukkan dua bilangan biner berikut ini ke rangkaian tersebut dan hitunglah hasil pengurangan biner. Dengan diketahui A sama dengan 1010 dan B sama dengan 0011. Cara jawab 1. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan perhitungan pengurangan biner menggunakan rangkaian subtraktor 4 bit. Pertama, masukkan bilangan biner A dan B ke rangkaian subtraktor. Lalu, mulai dari bit paling kanan, yaitu bit ke 0, hitunglah hasil pengurangan setiap bit menggunakan gerbang XOR dan gerbang AND. Sehingga A0 sama dengan 0 dan B0 sama dengan 1. Hasil XOR A0, B0 sama dengan XOR 0,1 yaitu 1. Dan hasil NA0, B0 sama dengan N0,1 sama dengan 0. Hasil pengurangan bit ke 0 sama dengan 1. Hasil XOR yaitu dari hasil XOR. Simpan hasil pengurangan bit ke 0 dan lanjutkan ke bit berikutnya. Lakukan langkah yang sama untuk bit-bit berikutnya. Sehingga didapat A1 sama dengan 1 dan B1 sama dengan 1. Hasil XOR A1, B1 sama dengan XOR 1,1 sama dengan dapat hasil 0. Lalu hasil N A1, B1 sama dengan N1,1 yaitu hasil akhirnya 1. Hasil pengurangan bit ke 1 yaitu didapat 0 dari hasil XOR disimpan dalam hasil pengurangan bit ke 1 dan lanjutkan ke bit berikutnya. Lalu A2 sama dengan 0 dan B2 sama dengan 0 didapat hasil XOR. XOR A2, B2 yaitu hasilnya adalah XOR 0,0 dengan hasilnya 0. Dan hasil N yaitu NA2, B2 didapat hasilnya N0,0 yaitu 0. Hasil pengurangan bit kedua didapat hasilnya 0 merupakan dari hasil XOR. Disimpan dalam hasil pengurangan bit kedua dan lanjutkan ke bit berikutnya. Lanjut berikutnya adalah A3 sama dengan 1 dan B3 sama dengan 0.
hasil XOR-nya. XOR A3, B3 yaitu XOR 1,0. Hasilnya adalah 1. Dan untuk hasil N A3, B3 sama dengan N 1,0 yaitu hasilnya adalah 0. Hasil pengurangan bit ketiga yaitu 1 dari hasil XOR disimpan dalam hasil pengurangan bit ketiga dengan nilai 1. Dengan demikian, hasil pengurangan biner dari A ke B adalah 1001. Jadi, hasil pengurangan biner dari A yaitu 1010 dan B 0011 adalah 1001. Selanjutnya, untuk pengertian dan fungsi diferensiator akan kembali dibacakan oleh teman saya Hanif. Ya, selanjutnya nomor 4, pengertian dan fungsi diferensiator. Diferensiator adalah rangkaian elektronik yang digunakan untuk menghasilkan sinyal keluaran yang merupakan turunan dari sinyal masukan. Fungsi utama diferensiator adalah memperkuat komponen frekuensi tinggi dalam sinyal masukan. Rangkaian diferensiator biasanya terdiri dari resistor dan kapasitor yang terhubung sesuai dengan prinsip pembebanan kapasitor untuk menghasilkan respon frekuensi tinggi. Diferensiator sering digunakan dalam aplikasi pengolahan sinyal, pemrosesan data, dan pengukuran frekuensi tinggi. Fungsi utama diferensiator adalah menghasilkan sinyal keluaran yang merupakan turunan dan sinyal masukan. Diferensiator sering digunakan dalam aplikasi pengolahan sinyal, pemrosesan data, dan pengukuran frekuensi tinggi. Diferensiator dapat digunakan untuk memperkuat komponen frekuensi tinggi dalam sinyal masukan. Contohnya, dalam pemrosesan citra, diferensiator dapat digunakan untuk menyoroti tepi dan fitur-fitur penting dalam citra dalam mengambil turunan spesial dari citra tersebut. Contoh rangkaian. Gambar di samping kiri memperlihatkan rangkaian diferensiator atau penguat diferensiasi. Seperti namanya, implikasi dari rangkaian tersebut adalah membentuk operasi matematik dan diferensiasi, yaitu bentuk gelombang output merupakan derivatif dari bentuk gelombang input. Rangkaian diferensiator dapat dibentuk dari suatu penguat inverting dasar dengan mengganti resistor input R1 dengan kapasitor C1. Pernyataan untuk tegangan output Vc didapat dengan menggunakan hukum Kirchhoff arus pada titik V2 adalah IC sama dengan IB plus IF. Karena IB sangat kecil, maka dapat diabaikan, sehingga I1 sama dengan IF. Dari hubungan antara arus dan tegangan pada kapasitor, maka dapat dituliskan VIN negatif V2 per R1 sama dengan min C D per DT V2 dikurang V0. Karena V1 sama dengan V2 sama dengan 0, maka tegangan output didapat dengan integrasi terhadap waktu untuk kedua sisi, di mana C adalah konstanta integrasi yang proporsional dengan nilai dari tegangan output pada T sama dengan 0 detik. Selanjutnya, contoh soal akan dibacakan oleh teman saya, Itzar. Lalu untuk contoh soal diferensiator, 1. Diketahui rangkaian op-amp sebagai gambar di bawah ini. Jika tegangan catunya plus 15 volt dan min 15 volt, sedangkan RF sama dengan 470 k ohm, R1 sama dengan 4 k 3, R2 sama dengan R3 yaitu 33 k ohm, dan V inputnya 8 mV. Berapa kalkulasi output op-amp atau intinya adalah V0? Pertama, diketahui rumus A1 sama dengan 1 ditambah RF per R1, lalu untuk A2 yaitu min RF per R2, dan A3 yaitu min RF per R3. A sama dengan A1 dikali A2 dikali A3. Lalu masukkan rumusnya dan masukkan angkanya, sehingga didapat hasil akhirnya adalah 22.240 ohm atau ditulis 22,2 dikali 10,3 ohm. Sehingga V0 sama dengan A dikali V input. Diketahui A-nya sudah dicari tadi dengan hasil 22,2 kali 10,3, lalu dikali dengan V inputnya yang diketahui di soal yaitu 8 mV.
didapatkan hasil V0 yaitu 177,6 volt. Baik, kami dari kelompok 5 selanjutnya akan menjelaskan simulasi rangkaian. Terdapat 3 rangkaian, yaitu satu rangkaian komparator, dan yang kedua rangkaian subtraktor, dan yang ketiga rangkaian diferensiator. Untuk rangkaian pertama yaitu komparator akan dijelaskan oleh saya sendiri. Langsung saja. Di sini terdapat ada 4 sumber tegangan. Yang pertama V1, yang kedua V2, dan yang ketiga V3, yang keempat V4. Selanjutnya untuk V1 sebagai Vref saya beri nilai 3 volt, dan untuk rangkaian V3 sebagai VDD saya beri nilai 10 volt, dan untuk rangkaian V4 sebagai VEE saya beri nilai 10 volt, dan untuk rangkaian yang V2 sebagai V input yang diberi V sinus terdapat DC offset 0, amplitude 5, frekuensi mencapai 50 Hz. Baik, selanjutnya saya akan running rangkaian komparator untuk memperlihatkan hasil grafik dari rangkaian komparator ini. Berikut untuk rangkaian yang pertama yaitu Vref. Saya memasukkan Vref mencapai 3 volt, dan di sini gelombangnya, dan selanjutnya V input, berikut gelombangnya, dan saya masukkan nilai 5 volt, dan yang terakhir untuk output, berikut gelombang grafik rangkaiannya, saya memasukkan nilai 10 volt. Baik, cukup dari saya mengenai penjelasan rangkaian komparator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Itzar Hendra Sembiring akan menjelaskan rangkaian subtraktor. Dalam rangkaian subtraktor ini terdapat 4 sumber tegangan. Untuk V1 sebagai V input saya beri nilai 3 volt, V2 senilai 2 volt, V3 sebagai VCC sebagai dengan nilai 15 volt, dan V4 sebagai VEE dengan nilai 15 volt. Lalu juga terdapat R1 senilai 1K, R2 1K, R3 juga 1K, dan R4 1K. Dan juga terdapat op-amp. Untuk tujuan rangkaian ini adalah untuk mencari nilai V output lalu dibandingkan dengan hasil perhitungan mandiri. Untuk mencari V output dengan perhitungan, pertama diketahui V1 3 volt, V2 2 volt, untuk R1, R2, R3 nilai sama yaitu 1 k ohm. Lalu untuk hasil yang diinginkan adalah mencari V output. Untuk mencari V output membutuhkan dilakukan dengan rumus R3 per R1 dikali V2 min V1. Diketahui R3 nya 1K dan R1 nya 1K. Untuk V2 min V1 nya 2 min 3. 1K dibagi 1K hasilnya 1, 2 min 3 hasilnya min 1, sehingga 1 dikali min 1 adalah min 1 volt. Selanjutnya, untuk membuktikan hal tersebut, saya akan melakukan run terhadap rangkaian subtraktor berikut ini. Setelah dilakukan run, didapatkan hasil untuk V outputnya yaitu sebesar minus 999,99 sekian milivolt, atau jika dibulatkan yaitu sebesar min 1 volt, yang mana hasilnya sama dengan hasil perhitungan mandiri yaitu min 1 volt. Berikut adalah hasil akhirnya. Sekian penjelasan mengenai subtraktor. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Raden Eko Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian diferensiator. Jadi, mula di sini ada V1, V2 sebagai VCC dengan nilai akhir 15 volt, V3 sebagai VE sama dengan nilai akhir 15 volt. Di sini ada R1 1,1.6K, RF1 16K, dan di sini R3 1,5K. Di sini AC V1-nya kita mode non, small signal AC analisis AC-nya diisi, AC amplitude-nya AC1, AC pasnya dikosongkan. Terus lanjut AC analisis, di sini type of sweep-nya decade, number of point per decade-nya 100, start frekuensinya 1, stop frekuensi 10K DC-nya. Nah, terus kita jalankan rangkaiannya. Kita coba sini, kita siangnya kita coba di Vout, dan di sini terlihat grafiknya menunjukkan hasil akhir high pass filter. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5, mengenai presentasi PowerPoint dan juga simulasi rangkaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.